Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah PPT saya yaitu dengan judul Resiko Agroindustri Ikan Asin di Pulau Pasaran Teluk Betung Barat. Di sini saya berdua yaitu Harmini NPM 17754008 dan Diano Pikarini NPM 17754024. Baik, di sini ada pendahuluan industri ikan asin. Jadi industri ikan asin ini merupakan salah satu industri yang memiliki sumbangan terbesar terutama di daerah laut atau di daerah pesisir, karena pada dasarnya ikan asin ini adalah ikan yang berasal dari ikan yang sengaja diolah atau adanya pengolahan ikan untuk lebih lanjut. Nah, pembangunan industri agroindustri ini ditujukan untuk meningkatkan hasil dari ikan yang melimpah di Indonesia. Jadi Indonesia ini terkenal dengan negara maritim atau negara dengan kepulauan, yang artinya di situ sumbangan dari kepulauan sangatlah banyak. Sehingga dengan demikian pengelolaan ikan asin ini merupakan salah satu industri yang cukup berkembang dan bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Next. Nah, di sini ada industri pengolahan di Bandar Lampung itu menempati urutan dengan persentase rata-rata 27,39%. Dengan persentase ini cukup membantu atau dengan adanya persentase ini memberikan bahwa industri pengolahan ikan ini merupakan salah satu jenis industri yang memberikan sumbangan terbesar di Bandar Lampung. Nah, pembangunan industri ini ditujukan untuk meningkatkan hasil dari ikan hasil yang melimpah di Indonesia. Jadi, ikan yang hanya diolah atau dijual segar itu hanya akan memperoleh dengan penjualan segar. Namun dengan adanya pengolahan ikan asin ini akan memberikan retribusi atau kontribusi lebih terkait dari ikan atau pulau Indonesia atau kelautan. Next, di sini ada jenis-jenis resiko. Ada 5 poin. Yang pertama adalah resiko produksi. Jadi resiko produksi ini adalah suatu ancaman ya atau tantangan terkait dari produksi, baik itu dari bahan baku, pengolahan sampai ke titik akhir. Nah, resiko mencari supplier. Setiap agroindustri yang paling utama adalah supplier, artinya orang yang mau menerima atau menampung hasil dari produksi kita. Ini juga merupakan salah satu jenis resiko yang harus ditanggulangi. Resiko jasa pengiriman. Pengiriman ini merupakan salah satu hambatan juga yang cukup menjadi resiko penting, karena ikan asin ini adalah salah satu jenis agroindustri yang cukup banyak dikirimkan. Jadi perlu adanya solusi lah untuk masalah pengiriman. Nah, resiko pemasaran. Semua agroindustri, semua usaha, semua kegiatan itu sangat berpengaruh pada pemasaran, yang artinya di sini adalah proses memasarkan atau menjual produk yang kita buat. Ini harus jenis risiko yang cukup penting. Dan terakhir adalah risiko keselamatan, yang artinya keselamatan kerja, keselamatan produksi, keselamatan pengiriman, dan semua terkait keselamatan. Next, di sini ada sumber risiko, ada risiko spekulatif, ada risiko murni yang memang berasal dari awal atau titik awal dari agroindustri itu sendiri atau internal. Risiko pasar artinya kenaikan harga, inflasi ataupun penurunan harga. Risiko sistematik dan dinamis yang artinya selalu berubah-ubah. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama adalah menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Artinya belajar manajemen risiko ini akan mengetahui apa saja risiko, sehingga dengan mengetahui akan membuat semua itu bisa dicari solusinya. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Artinya setelah kita mengetahui, kita bisa memberikan solusi. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan itu tidak akan banyak, karena resiko yang dikeluarkan juga atau resiko yang akan terjadi itu cukup sedikit ataupun berkurang. Menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham. Artinya dengan kita memberikan penjelasan tentang resiko ini, ada rasa kepercayaan aman dari pemegang saham, karena kita sudah memberikan persentase resiko yang ada di agroindustri ini. Terus yang keempat itu ada meningkatkan pemahaman kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi. Dengan adanya pemahaman ataupun kesadaran risiko ini, maka setiap lini, setiap unsur dalam organisasi akan memiliki kesadaran untuk mempelajari, memahami tentang risiko yang akan terjadi pada agroindustri tersebut.
Tujuan manajemen risiko ada menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, artinya informasi atau sumber informasi, ruang informasi, meminimalisasi kerugian dengan kita tahu resiko, maka kita sudah mempersiapkan rencana atau pengontrolan, mengalokasikan modal modal membatasi risiko agar perusahaan tetap hidup dan berkembang berkesinambungan, berikan rasa aman, biaya risk manajemen efisien dan efektif. Setelah dirinci, diperancangkan risiko, maka itu akan membuat biaya untuk risiko itu lebih efisien dan efektif. Yang keempat, agar pendapatan stabil dan wajar dengan memberikan kepuasan. Jadi dengan resiko ini bisa menjadi perancangan awal agar semua yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita inginkan dan resiko pun minim ataupun sedikit. Nah, kesimpulan, jadi risiko ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bisnis produksi ikan asin. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut bahwa risiko yang dialami anggur ikan mengalami tingkat risiko dalam kategori jarang dan tingkat kerugian dalam kategori sedang, karena agroindustri ikan asin ada di gudang lelang ini sangat terkenal dengan penjualan ikan asin yang dihasilkannya. Artinya risiko ini adalah suatu hal yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan dari dunia industri, agroindustri maupun usaha, karena risiko ini merupakan suatu tantangan, rintangan yang harus dicari solusinya, bukan dibiarkan begitu saja. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada agroindustri ikan asin ini tidak terlalu beresiko dan juga tidak terlalu merugikan, karena ini merupakan penjualan ikan asin yang hasilkan produk pun sudah terkenal sampai ke Pulau Jawa. Artinya resiko yang didapat atau dikeluarkan dalam pengolahan agroindustri ini sangat minim, dan semoga kedepannya agroindustri ini menjadi lebih maju dan lebih berjaya. Mungkin sekian presentasi tentang agroindustri ikan asin pada mata kuliah manajemen resiko. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.